Kepala SMP Institut Indonesia Semarang beserta staf, yang saya hormati AKBP Anna Maria Retnawati SHMH, Kasat Binmas Polrestabes Semarang, yang teristimewa Bapak Ibu Guru SMP Institut Indonesia Semarang. Kebijakan yang menunjang pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkotika, psikotropika, zat aditif 2025 Jumat 21 Februari 2025. Pembukaan 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 doa, 4 sambutan kepala sekolah, 5 pemaparan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali Allahumma innaka qadirun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma dzikruka wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beroleh akal sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan IHT peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif atau narkoba. Jadi Bapak Ibu, kiranya untuk informasi tentang bangsa ini kan sudah luar biasa, panjenengan semua sudah menguasai tentunya. Tapi tidak ada salahnya ini kita perlu tes lagi. Maksudnya terima kasih kepada Ibu Anna yang sudah menyempatkan waktu, suatu penghormatan yang sangat luar biasa bagi kami bisa Ibu Anna hadir di sekolah kami di SMP Institut Indonesia Semarang. Setelah saya ngomongin terima kasih. Jadi perkenalkan ini SMP kita, istilahnya iklan yang kita dengar-dengarkan semoga menjadi harapan generasi timbul sang juara. Tentunya produktivitas. Ya, kita juga saya yakin menyelenggarakan PHT seperti ini dengan harapan mari kita bersama-sama bisa ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan narkoba semoga tidak ada di lingkungan khususnya Institut Indonesia Semarang dan di sekitarnya. Sekarang ada misalkan besok ngomong saya jangan pernah mencoba narkoba karena akan menghancurkan hidupmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa. Ya, kalau sudah disebut namanya dan juga saya tahu anggota saya Mas Pur. Pada siang hari ini kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan karena kasih barakahnya cegah, tangkal dan waspada narkoba. Tentunya saya akan memperkenalkan diri dulu walaupun di sini sudah ada nama jelas yaitu AKBP Anna Maria Retnawati SHMH, kemudian saya Kasat Binmas Polrestabes Semarang. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu mau mengundang kita dari Satbinmas Polrestabes Semarang. Tentunya ini bisa berkelanjutan tidak hanya kepada Bapak Ibu guru,
namun bisa kepada murid-murid ya, bukan hanya untuk masalah narkoba juga, namun bisa untuk kenakalan remaja yang lain. Tidak tahu ya anak itu kok bisa seperti itu. Makanya memang Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sekolah SMP maupun SMA ini anak-anaknya lebih tertib dibandingkan dengan anak-anak SMK. Kalau anak SMK itu memang banyak anak-anak yang nakal, bahkan tidak ada anak-anak yang seperti itu. Jadi kapan-kapan mungkin monggo Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah mau misalnya mau ini kita lanjut ya. Jadi determinan kesehatan ya, jadi menunjukkan kemudian tidak ada gejala dan tanda penyakit, bugar untuk melakukan aktivitas sesuai kelompok usia, produktif secara ekonomi dan sosial. Ketika kita sehat, tentunya kita bisa produktif biasa mengingatkan anak-anak yang misalnya, ayo anak-anak jangan seperti ini, jangan seperti ini. Tapi ternyata ada bapak ibu guru yang melakukan hal itu yang salah. Tentunya anak-anak ini sekarang mau protes, bisa protes. Jadi kalau dulu kita punya anak itu pasti tidak berani protes ya dari orang tua. Dulu waktu kecil zaman saya itu kayaknya tidak berani protes. Kita diajar diapakan diem aja gitu. Kalau kita salah dijewer, disabet apa itu sama orang tua kita diam. Tapi kemudian ya sudah. Sekarang pun kalau dia itu bisa berdinas, itu kalau kita ajak ngomong, kadang ngomongnya nggak nyambung. Makanya dia tidak diberi jabatan yang strategis, jabatan struktural. Dia mesti diberi jabatan yang fungsional ya, ini yang tidak strategis. Karena apa? Nanti nek jawab ngomong nggak nyambung kan itu. Ini polisi kok kayak gini, omongan itu ada yang sangat menarik. Terakhir, saya juga ada pantun sedikit. Umur kakek sudah menua. Pergi ke Papua mencari cendrawasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mari kita berfoto bersama. Delusi paranoid, ketakutan, kecurigaan berlebihan. Jadi orang yang sudah memakai ini otomatis ya akan mengalami hal seperti ini, ketakutan, kecurigaan berlebihan. Jadi sama temannya dia akan curiga dan takut. Ya sudah seperti ini kok kenapa digomel? Ya itu karena anak-anak itu atau orang-orang yang memakai itu awalnya nggak tahu kalau gajah itu menyebabkan ketakutan dan sebagainya. Administrasi, kemudian pengakuan tersangka gajah gondongnya dipasok dari Jakarta, dibeli dengan harga 50 juta. Dijual 850, keuntungannya hampir 1000%. Mengapa orang ini kebanyakan akhirnya setelah memakai menjadi pengedar dan menjadi bandar? Ya karena untungnya banyak sekali. Ya baguslah kalau masih ya. Berarti itu yang perlu terutama guru PPKN ya perlu menanamkan karena jalan butir-butirnya itu bagus semua, ya bagus semuanya. Jadi walaupun itu mungkin produk lama tapi itu bagus. Karena ada toleransi, ada macam-macam orang menjadi gembira dan aktivitas mereka. Nah ini banyak dialami oleh yang namanya adalah artis. Kemudian orang-orang yang bekerjanya mungkin terlalu bekerja keras, kadang-kadang dia tidak merasa capek. Dia itu jarang ya, karena gajah itu banyak yang di Aceh, daerah Aceh yang suka menanam di sana. Kalau di Semarang kayaknya nggak ada. Misalnya ada menanam pun pasti langsung ketahuan kan. Setiap orang pasti kan. Karena apa? Bisa menular lewat darah. Lanjut, pakai narkoba bersama-sama juga bisa. Makanya dalam dunia kesehatan kalau kita lanjut, dan depresi yang menyebabkan adalah opium, morfin, heroin, dan kodein. Saat yang bekerja pada sistem saraf pusat dengan mengaktifkan reseptor opioid ya, sehingga menimbulkan efek analgesia. Ngapain ini itu? Sampai jotos-jotos itu ya. Jotos-jotos. Bisa itu stimulan jotos-jotos tembok maupun yang lain, rendang-rendang lain. Halusinasi adalah gangguan
persepsi yang menyebabkan seorang melihat, mendengar atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang perlu curigai, dia kenapa dekatnya karena apa? Kalau apa persahabatan biasa, apa karena ada sesuatu? Apa juga bisa humus, bisa lesbi, ataupun mungkin bisa memang kecil-kecil sudah pacaran kan gitu. Nah itu yang harus dicurigai. Kalau misalnya laki perempuan kok ini masih pacaran. Tapi kalau perempuan sama perempuan ini kok runtuh berdua. Nah ini perlu dicurigai. Rating saya hebatnya itu jangan olahraga yang tumpuannya ada kaki. Maksudnya bagaimana? Kan memang semua kita pakai kaki ya, tapi yang maksudnya bertumbuh kaki. Apa sih olahraga yang itu yang tidak pakai tumpuan kaki? Kira-kira bersepeda, yoga, jalan tetap pakai kaki. Kan tumpuannya yang putaran 400 meter. Oh jalan cepat ya. Tarik dari kiri dan kanan. Kalau bapak-bapak umur sudah 55 itu kan sudah tidak lagi. Jadi sudah jalan betul. Kalau ada TKJ, tes keselamatan jasmani itu yang rutin atau periodik itu guru-guru ada tes tidak ada. Oh dari 73 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur. Nah ini antara 15 sampai 64 tahun terpapar narkoba selama 1 tahun terakhir. Jadi dari 10.000 penduduk ini 173-nya terpapar narkoba. Umurnya 15 sampai 64. Kalau kakek-kakek dan nenek kena narkoba ini yang mungkin dari kecilnya sudah memakai, dari remaja sudah memakai. Tapi kalau umur sudah 60 sudah berapa persen itu masih tidak boleh. Banyak kalau kita memberikan penyuluhan ataupun Pak Kapolres itu berdialog dengan tokoh agama atau masyarakat, itu kan ada ngomong tokoh agama atau masyarakat. Harusnya itu kan diberantas, Pak. Harusnya tidak boleh ada orang jualan ataupun pabrik-pabrik alkohol itu. Tapi kita polisi kan tidak bisa ini, karena kan di situ ada izin daerah mana itu Jawa Timur ya, yang menyebabkan meninggal dari 12 yang meninggal 9 Jawa Timur ya Bu? Ya, itu minuman keras yang dioplos, dicampur alkohol yang murni, kadang-kadang dicampur autan, iso-iso dicampur baygon. Nah itu anak-anak itu apa itu mencoba itu kan menurut saya sekitar kurang lebih 3,33 juta. Benar ya Pak Guru? 3,33 juta. Nah ini banyak sekali pengedar juga banyak. Jadi setelah menggunakan, biasanya kenapa orang pengguna bisa menjadi pengedar? Karena gini, ketika dia menggunakan dengan membayar, lama-lama dia gini, wah bapak aku kok tuku terus ya. Nah, sidik-sidik aku tak melui dan dia. Nanti kan bagi sidik-sidik iso tak dulu. Tangkap nih, reka kedua, reka ketiga ya. Tapi kalau sudah yang selanjutnya ya tidak bisa direka, harus dilanjutkan di proses. Karena berarti kalau sudah 3 kali kan berarti dia tidak punya rasa jera, ya. Kalau dia aja tidak akan jatuh di lubang yang sama. Ini manusia yang punya akal budi kok jatuh.